Halo anak nongkrong Serantral Seruntul, balik lagi sama gue Pudi, mekanik seruntulan. Kali ini gue akan unboxing jok sesuai apa ya, janji gue yang dulu ya Pak. Gue pernah mau ganti jok ya kan. Ini barangnya udah datang. Gue beli di Yamaha, jadi original. Ini joknya jok punya Aerox 125, lagi-lagi Aerox 125 nih. Tapi ini nempelnya di Seon gue pasang. Barangnya beli di dealer, jaminan ori, baru grass. Barangnya agak sedikit berbeda dari apa tipenya buat Seon ya. Kalau dari apa deck bawahnya sih plek-plekan standar. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini sengaja gue nggak pakai box karena ribet. Gede banget bawahnya, ribet ya. Langsung gue buka nih ya barangnya nih. Jok, ya enggak? Gue keluarin dulu. Seon. Ini jok Aerox 125, tapi gue mau pasang di Seon. Emang bisa? Bisa pak. Ya gue sih tadinya untung-untungan aja. Cuman karena gue yakin kayaknya bisa nih, potongannya sama. Dan ternyata ya sama plek nih. Dan ini barangnya Itu satu setnya? Satu setnya, ini baru dari kulit jok, busa, sampai plastik deck bawahnya. Dan ternyata deck bawahnya itu sama, plek-plekan. Nah, ini kenapa gua ganti? Karena yang jok aslinya Seon udah patah di decknya dia. Jadi kalau buat boncengan apa ya istilahnya udah nggak enak. Satu bunyi, kedua juga udah tinggal dibuangnya, udah nggak enak lah istilahnya dipakainya. Ini busanya, model busanya biasanya kan kalau Seon kan dia modelnya datar ya, datar. Terus di sininya dia agak panjang kalau yang Seon, potongan buat jok belakangnya. Nah ini agak pendek pak nih, jadi kesannya kayak single seater pak. Jadi dia ada gundukan di sini ya, kayak model-model sporty lah ya, jok-jok motor balap ya. Terus dari kulit joknya juga kualitasnya juga bagus. Istilahnya bawa nori. Istilahnya gue juga daripada gue beli busanya, beli eceran lah istilahnya, kayak kulit jok, busa, terus sama beli plastiknya tanggung. Jadi beli satu set aja. Udah ketahuan di Yamaha juga udah pasti ori, udah bagus lah. Ini dari bahannya juga standar jok motor umumnya ya. Cuman dia beda motif aja. Yang belakang sama yang bagian depan sini dia teksturnya modelnya halus tapi keset, bukan yang model licin. Ini juga cakep nih. Nah ini ya jahitannya bagus nih pak nih, dia pakai benang yang warna merah nih. Terus di bagian buat pengemudinya, bagian depannya dia teksturnya kasar, tapi yang bikin enak ini karena joknya Yamaha kan terkenalnya busanya empuk ya pak ya. Jadi istilahnya ini gua masuk lumayan empuk lah ya, walaupun istilahnya model-model bisa dibilang udah lama ya. Kalau Aerox kan keluar tahun 2016-an, jadi bahannya juga nggak jauh beda lah sama bahan-bahan yang motor-motor sekarang. Udah gitu dari segi jahitannya juga rapi. Jadi nggak asal jahit sambung, tapi dikasih apa ya istilahnya, tambahan jahitan luar, nggak cuma jahitan dalam aja. Ini benangnya warna merah, cakep banget nih. Tapi dari kurangnya apa ya? Kalau menurut gue sih dari ini pak, mungkin karena ini ya, kayaknya apa sih? Terlalu rapet, terus di sini bagian sini juga rada keriting sedikit, jadi kayak kurang kenceng. Jadi rada keriting sedikit kalau buat kurangnya. Tapi sejauh ini sih karena masih baru ya, masih lumayan lah. Cuman nggak tahu nih istilahnya nanti kedepannya ketahanannya gimana. Soalnya kalau keriting-keriting begini biasanya suka cepet ini sobek, ketarik nih bagian klip-klipannya. Ini udah pasti plug and play. Ini plug and play pak. Ini Kamu aja lagi. ya ide pak. Ini juga
nggak sengaja ya kan. Iya. Wah, gue coba nih, kayaknya bagus juga nih joknya nih. Ternyata ya lumayan lah. Udah gitu kan plek-plekan, jadi nggak ribet ngerobah-ngerobah banyak. Terus dari lock-lockannya lock joknya, ini bahannya juga bagus. Plastiknya lebih tebel kayaknya daripada yang model lama. Jadi nggak gampang bengkok. Biasanya kalau gampang bengkok dia di kuncinya susah. Nah ini agak kuat nih. Terus di bagian karet-karet dudukannya juga istilahnya tebel. Jadi nggak gampang melejit. Biasanya kalau dudukannya kecil, dia begitu dudukin atau dia boncengan, dia suka melejit, melesot. Jadi nggak kalau kita poldur tuh melejit, nggak duduk ngeplak gitu, nggak ngeplak. Tapi kalau dari potongan modelnya, model ininya ya, sebenarnya sih mirip. Meluncur nggak, Dik? Ya bener, modelnya sporty, udah gitu. Ininya Pak, modelnya sama saya kan pakainya Pak. Cuman beda di model busanya aja kan, dia karena ada ininya aja nih kayak punuk konta kali ya. Jadi kelihatan lebih sporty aja, enak. Itu nyari di mana? Ini gue sebenarnya iseng-iseng aja Pak. Cuman karena gue penasaran, kayaknya kalau di marketplace takut mungkin entah stok lama apa gimana. Kalau ini dia produksi baru terus Pak. Kalau di Yamaha kan jarang ada NOS ya. Jadi yaudah mendingan di Yamaha aja daripada di marketplace. Buat pembanding, gue mau copot dulu jok yang lama, nanti baru kita bisa pasang. Nih, ini sebagai pembanding aja. Ini jok Xeon yang lama, cuman kulitnya udah nggak standar. Ini gue ganti karena patah di bagian sini kan. Terus busanya juga udah kurang bagus, udah ambles. Jadi gue ganti. Ya malum motor dari baru kan 2010. Udah istilahnya udah lapuk juga mungkin plastiknya. Kalau untuk kulit joknya udah bukan ori lagi. Udah pernah gue ganti sekali karena udah sobek ya kan. Terus ini busanya belum pernah gue robah sama sekali. Jadi perbedaannya lebih ke ini kayaknya potongan model busanya Pak. Itu juga beda tuh. Ini jadi dia mungkin di sini agak ngeramping. Kalau ini agak ngelebar. Iya. Terus di bagian sininya dia juga lebih lebih ngelebar juga. Nah, bedanya paling mencolok banget di sini. Nah, ini nih. Punuk ya. Punuk nih. Nah, ini nggak ada punuk ya? Ini nggak ada, rata nih. Ini busanya masih standar, belum pernah gua papras. Terus di bagian sini juga lebih ramping. Ini beda. Ini agak ramping di sini bagian jepitan paha. Kalau di sini dia lebih ke ngebulat gitu, jadi nggak ada potongan buat dudukan pahanya. Nah itu kadang-kadang bisa kalau misalnya lu jarak jauh, biasanya agak ganjel di paha, bikin kaki pegel, itu di sini Pak sebabnya Pak. Nah itu makanya ini keunggulannya menurut gua, kalau jok yang ini kayaknya lebih enak buat jarak jauh. Udah gitu busanya udah pasti lebih tebal karena baru kan ini. Terus di potongan model sininya Pak, nah ini agak landai nih kayaknya nih di sininya nih. Kalau ini lebih lebih numpuk di depan. Itu Jadi ngaruh ya sama kenyamanan nih. kalau menurut gua ngaruh Pak, karena gua kan tiap hari kan bisa dibilang jarak jauh Pak, lebih dari 30 kilo satu hari ya. Buset deh. Iya Pak, bolak-balik Pak. Touring lu. Touring Pak, akap Pak. Pokoknya kalau di Jakarta Bogor itu berasa banget deh kalau buat jarak jauh. Terus di belakang udah pasti beda nih karena dia ada punuknya. Ini modelnya rata. Nah kalau buat plastiknya ini plek-plekan sama Pak. Sorry gua Sama ya? balik dulu. Nah nih, ini plek-plekan sama nih. Dari posisi karetnya, terus posisi baut Sama nih, terus bracket locknya,
kuncian jok, Iya. posisi Kuncian ini jok. sama nih. Terus model istilahnya coak-coakan ininya juga, posisi coakan tutup bensin sama coakan buat helm bagasi sama, buat tempat toolkit. Jadi buat teman-teman yang punya Xeon pengen ngerubah apa ya, varian baru kali ya sebutannya, bisa pakai jok ini nih. Kalau menurut gue sih udah plek-plekan karena plastiknya sama ya, paling beda model di busanya aja. Dan untuk varian Aerox 125 ini ada dua motif kulit jok. Setahu gue dia ada warna biru sama hitam polos gini. Jadi kalau biru dia bagian belakangnya kulitnya biru Pak, sama bagian sini. Bagian sini ya. Jadi dia bagian sini biru dan bagian sini biru nih. Jadi yang hitam cuman bagian depannya aja nih. Nah, itu biasanya dari tipe motornya, warna motornya. Jadi setahu gua Aerox 125 itu ada sekitar 3 varian warna. Tapi yang joknya dia cuman ada 2 varian warna aja. Tapi dia ada 2 warna nih. Jadi nggak full satu warna. Jadi dia bikin 2 warna, mungkin ya alasannya mungkin biar lebih sporty aja sih. Nah, dari perbedaan ini ya mungkin agak refresh dikit lah ya Pak ya, biar modelnya nggak monoton banget ya. Kulit juga beda. Kulit beda jelas. Tapi kalau Xeon yang lama kulit joknya memang ada varian, kalau nggak salah dia ada varian yang warna satu warna, terus ada varian yang 2 warna juga, itu tergantung warna motornya. Nah, buat ngeyakinin gimana biar bisa plek-plekan, teman-teman Serantel Suntul bisa saksikan video di selanjutnya, video pemasangan ini, biar makin yakin, nggak kecelek. Jadi nggak bingung nih, kira-kira sama nggak ya, plek-plekan nggak ya. Jadi bisa lu tonton di video Serantel Suntul selanjutnya di pemasangan di motor Pahir. Harga. Nah, kalau buat harga, kenapa gue pilih di dealer? Satu, barang ori. Kedua, kita nggak lama nunggu, ya kan? Ketimbang di marketplace kita istilahnya, kapan ya sampainya? Kalau di Yamaha, gue pesen hari Sabtu. Estimasi mereka itu sekitar 2-3 hari kerja. Oke. Ya, mungkin nyari barang dulu, terus kapan pengirimannya itu 2 hari nyampe. Begitu 2 hari langsung dikabarin, Pak, barangnya datang. Oke. Nah, kenapa gue beli di Yamaha? Alasan keduanya itu karena barang udah pasti ori, pasti ori. Kalau harga, nah kalau di marketplace rata-rata itu mereka itu udah mungkin karena udah ngambil untung juga, tapi kalau buat barang mereka juga ngambilnya di Yamaha juga Pak biasanya. Soalnya kan jarang dijual bebas ya. Istilahnya kalau barang-barang ori gini. Harganya itu sekitar 295.000. Ini. Dan itu udah satu set ya? Satu set, udah kulit, busa, dek plastik joknya. Jadi nggak ribet kita masang dulu bawa ke tukang joknya, nggak perlu. Terus masalah pengiriman barang itu kita tanya dulu kapan mereka itu ada pengiriman ke dealer. Jadi kalau mau cepet ya kita tanya dulu kapan ada pengiriman ke dealer. Jadi mereka itu udah persiapan. Kita pesan hari ini, mereka pengiriman ada besok. Itu ada kemungkinan besok juga langsung bisa diantar kalau kita langsung order gitu ya kan. Hari ini kita order, besok mereka ada pengiriman langsung. Dan untuk harga ini jok standarnya, kenapa gua pilih yang ini? Ini kalau kita beli eceran itu jatuhnya malah mahal. Jadi kalau kita beli kulitnya aja, terus sama busa, sama plastik decknya, itu jatuhnya mahal Pak. Ya mungkin selisihnya nggak terlalu gede ya, mungkin 50 sampai 100.000 lah. Lumayan lah gila. Ya kan? Jadi gue lebih pilih ini. Barangnya terjamin, harganya nggak terlalu mahal, udah tinggal plek-plekan. Dan gimana pemasangannya bisa disaksiin di video selanjutnya
di Serangan Langsung Channel. Tetap pantengin terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.